Baik, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh firman Tuhan ataupun pembicara kita yang luar biasa, yaitu saya pikir kita tidak asing sudah bagi kita sangat kenal, yaitu Pastor Jibil Simba. Namun oleh karena formality, kita harus perkenalkan juga sedikit tentang beliau ini. Pastor Jibil Simba memiliki satu istri, satu saja, yang datangnya daripada seberang laut, yaitu negara Filipina, atau tepatnya di wilayah Davao. Siapa tahu Davao itu terkenal dengan apa? Nah, itulah the city of durian. Kalau mau cari durian yang banyak, pergi ke Davao. Dan beliau memiliki 2 orang anak laki-laki, yang satunya itu sudah bernikah, dan satu lagi masih available, masih bujang, dan sedang belajar di satu universiti kita di AUP, Adventist University of Philippines.
Baik, Pastor Jibil ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat berkomitmen dalam pelayanan dan memiliki pengalaman yang luar biasa dan sangat luas di dalam ladang Tuhan. Di mana pelayanan beliau dimulai dengan panggilan sebagai pastor daerah di beberapa tempat, dan kemudian oleh karena jiwa muda yang selalu ada pada Pastor Jibil ini. Kalau kita lihat dia ini rupanya sangat suka bergurau. Telah dipercayakan untuk memegang jawatan sebagai pengarah jabatan belia suatu ketika dahulu di Sabah Mission. Kemudian sekali lagi dipilih di pejabat mission sebagai publishing director, pengarah jabatan penata layanan, dan saya pernah bekerja di bawah Pastor Jibil ketika saya bekerja sebagai literature evangelist, ya. Apa dia? Penerbitan, ya, penerbitan, jabatan penerbitan. Dan kemudian beliau juga pernah dipanggil dan dipercayakan untuk melayani Tuhan di jabatan ataupun Executive Secretary, Setiausaha Eksekutif di Sabah Mission beberapa tahun yang lalu. Dan pelayanan terakhir beliau pada saat ini, dan ini adalah tahun terakhir, beliau memegang jawatan sebagai pengarah jabatan penata layanan di SSD. Jadi Pastor Jibil ini adalah anak Sabah yang pertama pernah melayani di peringkat division. Oke. Dan pada tahun hadapan beliau kembali menerajui kepimpinan di Sabah Mission Tamparuli sebagai presiden Sabah Mission untuk melayani umat-umat Tuhan di mission di sebelah sana. Dan kita pada saat ini kita ada mission baru di sebelah utara ini. Dan pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau bertajuk penata layanan, yaitu jalan dan panggilan penyerahan. Jadi saat ini saya mengundang Pastor Jibil untuk berdiri. Kami ada satu acara istimewa sebelum itu, yaitu untuk welcome home untuk Pastor Jibil, dan seterusnya mengalu-alukan kehadiran Pastor Jibil di wilayah 4 ini sebagai pembicara. Saya mengundang Pastor Jerry dan Puan Rubiah untuk menyerahkan kalung dan juga sigar yang melambangkan Huguan Siau di ladang Tuhan di wilayah Sabah ini. Mana sudah itu kamera? Mana yang official itu? Itu nah, ada sudah di hadapan. Oke, sementara dikalungkan, saya percaya kameramen bersedia untuk mengambil gambar yang tepat dan cantik. Oh, ada lagi yang sigar ini. Kasih edges dia. Oke. Oke, jadi kita bergambar dulu yang proper. Ya, terima kasih. Jadi tempat dan saat ini kita persilakan Pastor Jibil untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, tes. Tes.
Senang sudah pun tempinai ngawi. Saya tidak tahu kalau saya masih boleh berbahasa dusun. Selamat malam. Saya terus pakai ini sigar. Boleh juga. Boleh Kio? Terlebih dahulu kita puji Tuhan karena pengalaman yang luar biasa, dan saya percaya semua warga di Kota Marudu atau di utara ini sudah tahu perkembangan yang terbaru, bahwa dengan sahnya mission sudah terbagi dua. Amin. Oke, amin nyokwat. Artinya kamu semua senang, kita semua senang dan gembira, puji Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan dan kita tidak boleh tangguh. Mengikut Wahyu pasal 10 ayat 6 mengatakan tidak ada penundaan lagi. Kita tidak boleh set a time, ataupun kita tidak boleh ramalkan masa atau tahun. Itu bukan tugas kita sebagai anggota gereja. Tugas kita ialah menanti mempersiapkan orang lain. Perkabaran kita ialah perkabaran 3 malaikat. Perkabaran malaikat yang pertama itu yang sangat penting, yaitu pengampunan dan keselamatan oleh Yesus Kristus. Kalau tidak ada kasih seperti lagu tadi, kalau tidak ada Kristus, dia tidak memberikan hidupnya, semua sia-sia. Semua doktrin yang lain penting, 28 doktrin itu penting, saudara-saudara. Tetapi bukan karena doktrin yang kita ikut itu yang menyelamatkan. Menjadi seorang vegetarian itu penting, tetapi itu bukan jalan keselamatan. Yesus adalah jalan keselamatan kita. Dan satu-satunya ialah penyerahan kita kepada Tuhan. Itu yang menyelamatkan. Kita mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan bukan karena kita mau diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, maka kita terus menurut. Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan turuti segala perintahku. Jadi pada malam ini saya memulakan dengan tema kita untuk 5 tahun. Kita kembali dari General Conference, sudah ada tema untuk 5 tahun akan datang. Call, dipanggil untuk setia. Setia dengan apa? Perintah-perintah Tuhan dan beriman kepada Yesus. Yesus inilah satu-satunya yang kita tinggikan. Bahwa oleh karena kasih karunia Yesus kita diselamatkan. Lebih kurang 4 tahun yang lalu kita berada di divisi Asia Pasifik Selatan. 14 buah negara waktu itu termasuk Bangladesh, Sri Lanka dan Pakistan yang harus kami lawati. Setiap pengarah harus lawati. Dan bayangkan penerbangan kami bukan kereta tetapi kapal terbang, setiap pesawat setiap minggu. Kalau hari ini, hari Ahad, saya kembali ke rumah di divisi kita. Hari Rabu akan terbang lagi. Kemudian begitulah selama hampir 4 tahun. Dan akhirnya tahun yang lalu kita General Conference sudah luluskan bahwa Bangladesh, Pakistan dan Sri Lanka diserahkan ke utara bersama dengan Korea dan Mongolia dan Nepal. Dan kita masih ada 11 buah negara. Puji Tuhan. 11 buah negara itu kemudian ada South Filipina Selatan bagi 2 union. Kemudian baru-baru ini kita luluskan Filipina Utara juga jadi 2 union. 1 negara sekarang di Filipina 5 union. Dan akan menjadi terbagi lagi 2 di Filipina Tengah untuk tahun depan dan juga Uni Indonesia Barat. Jadi inilah pekerjaan Tuhan yang sedang berlaku sekarang ini. Dan puji Tuhan oleh karena Gereja Seventh-day Adventist adalah satu gereja yang pertumbuhannya cepat. Saya harap saudara-saudara di luar gereja ini, bangunan ini,
jelas dengan apa yang saya sampaikan pada malam ini. Dan selama hampir 4 tahun itu kami masuk pada waktu COVID. Kami dipanggil bulan Desember 2020. Dan kami tidak boleh ke seberang di SSD karena tidak ada penerbangan, semua ditutup. Sehingga pada bulan Oktober 2021 barulah kami pindah. Selama hampir 10 bulan tidak ada rumah sudah, karena rumah yang kami tinggal di mission itu kita sudah serahkan kepada mission karena fase Eri sudah masuk. Dan selama itulah dalam perjalanan semua bag luggage itu masih dalam 10 bulan ada di kereta. Tapi puji Tuhan, setelah dibenarkan pergi ke division dan kita mulakan pelayanan. Dan sehingga tahun ini baptisan lebih dari 100.000, ratusan ribu di seluruh divisi. Dan puji Tuhan, kita melihat bahwa perkembangan di Sabah setelah diluluskan oleh divisi bahwa kita ada 2 mission. Bermula dari 1 Januari 2025 kita ada 2 mission. Artinya sudah dipilih. Pegawai-pegawainya sudah dipilih. Nanti hari Sabat malam ini, malam hari Sabat nanti 14 hari bulan pemilihan beberapa pengarah yang masih kosong untuk di kawasan ini. Kemudian hari 17 hari bulan kita akan mengadakan pertemuan penghujung tahun untuk Sabah Mission. Kalau ditanya mau kembali ke tidak, kami masih mau tetap di situ melayani Tuhan. Malaysia orang yang pertama, kita ada perwakilan untuk melayani di division. Tapi saya katakan kalau ada panggilan untuk kembali dan nominating committee memanggil kembali, saya sudah kata pada istri kita buka hati. Karena kalau Tuhan sudah panggil, kita kena dengar, kita kena respon panggilan. Maka pada minggu yang lalu sudah diputuskan dan mereka memanggil. Presiden divisi juga tidak dapat menahan, walaupun mereka masih mau, saya berada di situ. Saya katakan ini bukan hal posisi, tetapi misi kita. Oleh karena juga kekurangan pemimpin pada saat ini, ada satu gap ruang yang menjadi vacuum sekarang ini kepimpinan, maka kita melihat keperluan itu dan saya kembali menyahut panggilan Tuhan untuk kembali melayani Tuhan. Baik to the altar, kembali ke mezbah Tuhan. Kenapa ini menjadi satu tema yang sangat penting? Karena kita mau dipanggil. Saya menyampaikan penata layanan oleh karena saya masih bertugas sebagai pengarah penata layanan divisi di 11 buah negara sehingga pada 31 Desember 2024. Namun kami akan kembali pada 22 hari bulan karena kita mulai bercuti. Kalau di Filipina, negara Filipina 22 hari bulan mulai cuti Christmas. Jadi saya tidak akan berada di sana sampai 31 Desember. Akan berada di Sabah sudah mulai 22 hari bulan. Tapi masih bercuti. Namun pada 17 hari bulan sudah mau bertugas. Karena tugas ini tidak menunggu sampai tiba Januari. 17 Desember ini kami sudah mulai bertugas. Jadi kita akan pertama buat ialah strategic plan. Dan di sini mereka sudah mulai bertugas pada minggu ini. Karena sudah dibuat pemilihan. Dan transaksinya untuk buat kita mendaftar, kita harus didaftarkan Northern Sabah Mission. Habis baterai berangkat. Sudah. Dia pandai hilang, tidak apa. Standby saja supaya kalau dia padam kita akan ambil. Jadi belum ada office sementara, pejabat sementara saya rasa di Gosen. Rumah pendeta. Kamu tahu rumah pendeta di Gosen ya? Supaya kita tidak sewa. Karena saya rasa Pastor George Ebi sudah pindah di rumahnya dan mereka
renovate, ubah suai rumah itu jadi office sementara dalam masa mungkin 2 tahun. Jadi di kawasan itu sendiri. Kita puji Tuhan, inilah perkembangan dan inilah semangat anggota-anggota di Sabah. Amin. Dan salah satu mission yang saya lihat dari segi penata layanan, saya lihat dari 65 mission di seluruh division. Conference mission di Filipina, di Myanmar, di sebelah Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Indonesia, Timor Leste dan Singapura, Malaysia. Antara yang menonjol ataupun mendadak pertumbuhan pengembalian persembahan adalah Sabah Mission. Amin. Ini harus kuat amin ya, karena semua 65 itu tidak sampai $1 juta. Tapi hanya satu mission yang peningkatannya 1 juta tahun 2022 ialah Sabah Mission. Bayangkan itu $1 juta peningkatan persepuluhan. Dan saya percaya dengan semangat ini anggota gereja, bila kita sudah terbagi 2, kita bersemangat. Bukan saja pendeta yang bekerja, bukan saja elder yang bekerja, tapi kita ada total member involvement. Sebelum saya masuk ke pelajaran, jangan risau dengan pelajaran, saya akan berhenti sebelum jam 9. Tahun depan kita bersedia, semua, bukan pastor saja, bukan elder saja, bukan diakon saja, semua anggota gereja. Saya buka ini sebentar ya. Semua anggota gereja akan terlibat, karena tahun depan penuaian 2025 bulan September kita di seluruh Malaysia, di seluruh dunia kita mengambil tema penuaian ataupun Harvest 25. Jadi kita akan persiapkan dari sekarang, jangan tunggu tahun depan. Persiapkan, kalau selepas ini ada baptisan, persiapkan lagi anak anggota. Pertama anak anggota, keluarga anak anggota. Ini tidak apa, ada penggantinya. Keluarga anak anggota ya, kita persiapkan di seluruh Sabah. Kemudian kita berdoa, mohon kepada Tuhan. Setiap satu anggota pastinya kamu ada teman, kamu ada sahabat. Sahabatlah, bersahabatlah sehingga dia mengenali kita dan identiti kita. Jadi tugas kita bukan membaptis, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang mengubah itu adalah pekerjaan Roh Kudus, tapi kita melakukan tugas kita, yaitu membawa orang itu memperkenalkan Yesus melalui kehidupan kita. Jadi ini 2025. Kita ada target di seluruh Malaysia 10.000 baptisan. Saya tidak pasti kalau kita dapat jangkau 10.000 baptisan. Mungkin kita taruhlah Sabah yang paling banyak, karena Sabah adalah antara mission di Malaysia ini yang cepat pertumbuhan dan paling aktif anggota gereja. Amin. Puji Tuhan. Wanitanya, beliahnya, anak-anaknya semua aktif. Jadi teruskan, karena kita ada mandat, yaitu membawa perkabaran 3 malaikat kepada semua orang. Dan dalam penata layanan maksudnya mengelola segala sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Apapun yang ada, apapun yang kita anggap yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita hanya pengurus, kita manajer, mengelola sesuatu yang telah Tuhan percayakan, termasuk rumah, kereta, harta, uang di bank, pelaburan kita, apapun itu adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan Anda dan saya untuk mengelola, supaya apabila kita ada kelebihan, saya tahu banyak yang mampu, jangan lupa pekerjaan Tuhan. Bukan saja dari segi persepuluhan dan persembahan, tetapi kita juga mengingati sekolah kita. Kita mengingati mulai tahun depan Adventist World Radio akan dimasukkan ke dalam program seluruh Malaysia supaya lebih banyak orang mendengar.
1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan demikian, dengan demikian orang-orang yang dipercaya dengan hal-hal yang berharga haruslah membuktikan bahwa mereka dapat dipercayai. Umat-umat Tuhan yang dikasihi, kita adalah umat Tuhan yang sisa, yang percaya bahwa Yesus akan datang tidak lama lagi. Tapi jangan kita ramalkan atau kita set tarikh, bulan atau tahun. Ada sudah yang saya dengar mengatakan Yesus datang 2030. Siapakah kita yang menentukan tahun kedatangan Tuhan Yesus? Jangan sampai terjadi 1844. Karena tugas kita ialah mempersiapkan, bukan untuk meramalkan kedatangan Yesus. Itu bukan hal kita. Itu adalah hal Tuhan untuk Dia datang. Transformasi perlu berlaku di dalam kehidupan kita. Tuhan yang bekerja dalam diri kita untuk kita. Masa untuk Tuhan transformasi. Kamu tahu apa transformasi? Transformer. Dalam bahasa dari perkataan transformer. Kalau transformer itu mengubah kan? Kalau transformer itu dari air, dia transform pergi listrik. Atau dari cahaya pergi listrik. Artinya ada perubahan. Dan perubahan ini harus Tuhan senantiasa tepat di dalam transformasi atau perubahan. Transformasi adalah proses pertumbuhan rohani seumur hidup. Tidak boleh satu kali. Orang berdosa, kita semua berdosa, diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Dan transformasi itu harus terjadi seumur hidup kita, secara pribadi, setiap hari, oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Dan apabila transformasi ini terjadi, dia menghasilkan kesetiaan, dia menghasilkan penyerahan, dia menghasilkan kemurahan hati. Kesetiaan pada Tuhan. Faithful, called to be faithful, commandments of God and the faith of Jesus. Kita tahu cerita Zakheus. Ini bukan Petrus, ini Zakheus yang naik. Zakheus. Yesus dalam perjalanan, dan kita tahu ceritanya bahwa Yesus akan disalibkan. Perjalanannya Jericho, dan dia mau mencari orang-orang yang berpotensi untuk diselamatkan. Orang kaya, orang yang ada jawatan, yang berpangkat. Ini kerajaan Rom pada waktu itu. Dan dia sudah menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit. Kemudian seorang yang tidak berapa tinggi bentuk tubuh badannya. Zakheus ialah siapa? Ketua pemungut cukai. Pemungut cukai adalah agen Yahudi yang dikontrak oleh kerajaan Rom. Dia orang Yahudi tapi dikontrak, dipilih oleh kerajaan Rom untuk memungut cukai mereka. Mereka sering menipu rakyat mereka sendiri, menuntut bayaran yang tidak munasabah. Lukas 19 adalah satu-satunya masa di mana kedudukan ketua pemungut cukai, kamu baca dalam Lukas, digunakan. Artinya pesuruh jaya daerah waktu itu. Keselamatan adalah kerja penyelamatan Tuhan dalam Yesus Kristus. Maka dia bertemu dengan Zakheus. Dia punya badan tidak terlalu tinggi, ketinggiannya hanya mungkin lebih rendah dari kita. Dia kaya tapi miskin. Apa artinya? Dia menipu. Dia telah diselamatkan dan telah berubah penyerahannya. Stewardship, penatelayanan adalah respon rohani. Kalau kata penatelayanan bukan ini haluang perpuluhan persembahan saja. Seluruh kehidupan Anda dan saya. Penatelayan masa, penatelayan harta, penatelayan bakat, penatelayan kesaksianmu, apa juga. Seluruh kehidupan ini adalah pola hidup seseorang. Itu adalah penatelayan. Tapi dahulunya saya tidak mengerti. Kalau penatelayan stewardship, persepuluhan, persembahan, itu saja. Padahal lebih dari itu. Kemudian keselamatan adalah berita baik. Yesus sampai di tempat itu dan dia melihat
Dia kata, Zakius turun. Aku akan mesti pergi ke rumahmu. Terjemahan ini mesti. Yesus harus pergi ke tempat rumah Zakius. Dengan gembira, Yesus berkata kepadanya, hari ini telah datang keselamatan pada rumah ini. Artinya bukan Zakius saja. Yesus mengatakan keselamatan hari ini telah datang. Artinya seluruh keluarga. Yesus mau selamatkan seluruh keluarga kita. Amin. Kita ada masalah. Ibn Adventist tidak lali, kita tidak kebal dalam masalah hubungan suami istri. Tetapi Yesus mau selamatkan keluargamu, keluarga saya. Ada suami istri yang sedang bergumul dalam hubungan mereka. Tetapi Yesus mau menyelamatkan keluarga kita. Pengalaman keselamatan ini adalah pekerjaan Yesus Tuhan melalui Yesus Kristus. Penerimaan kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Ini pengalaman Zakius. Dia mempunyai dalam hatinya satu kerinduan. Jadi uang itu tidak lagi dia orang kaya, dia tidak penting lagi bagi dia. Karena ada satu kerinduan kekosongan dalam hati Zakius. Sebagai seorang yang kaya ada kekosongan dalam hatinya, yaitu kerinduannya. Dan Tuhan tidak boleh mengubah saya dan Anda. Pada bila masa Anda harus menyerahkan. Tapi apabila kita menyerahkan kehidupan kita dalam penyerahan, Yesus akan mengubah, Roh Kudus akan mengubah kita. Nah, berkata tentang Roh Kudus, ada yang tidak percaya Roh Kudus sekarang. Di Filipina ada sudah yang dipanggil Trinity, tidak lagi percaya dengan Trinity. Trinity kita, doktrin Trinity kita tidak sama dengan doktrin Trinity yang dari paganism, tidak. Trinity yang kita percayai, apapun berapapun personality Tuhan, saya tidak mau perdebatkan. Karena Tuhan itu tetap Tuhan. Dia tidak tergolong dalam waktu dan masa, tempat. Tuhan di luar waktu kita. Tuhan di luar dari ruang yang kita ada. Kenapa kita mau persoalkan? Kenapa kita mau limit Tuhan dalam dua Trinity? Tuhan itu di luar lingkup kita. Kita tidak boleh limit Tuhan di dalam ruang lingkup yang kita ada sekarang. Karena Tuhan itu yang mencipta langit dan bumi dan alam semesta. Bayangkan penerbangan dari San Francisco ke Manila, 13 jam direct flight. Saya katakan kalau ada apa-apa ini pesawat, kita tidak boleh dicari lagi. Hanya insuran yang menyusul kepada istri, membayar. Tapi saya boleh bayangkan dalam penerbangan 13 jam itu, dalam berapa kecepatan pesawat. Saya katakan terlalu besar ciptaan Tuhan. Itu baru di situ. Bagi mereka yang pergi ke angkasa lepas lebih besar. Mereka melihat dan luar biasa. Kita tidak dapat memikirkan sedalam-dalamnya bagaimana kebesaran, keagungan dan kuasa Tuhan itu. Dan kita tidak boleh limit Tuhan dalam ruang lingkup yang kita ada. Tuhan itu atas segala-galanya. Dan keselamatan yang Dia beri melalui Yesus Kristus. Jadi penata layanan adalah kabar baik bagi kita. Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku, dia katakan 50%, dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia menyadari bahwa orang miskin ini kaya di dalam hati mereka kepada Tuhan. Dan dia mau cukupkan mereka, dia mau bantu mereka dalam segi material atau keperluan. Dan dia kata lagi, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, ini orang pemungut cukai, ketua pemungut cukai, dari seorang akan kukembalikan berapa kali? 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya mungkin pernah menjadi seorang seperti Zakius. Bukan dari segi kekayaan, tetapi di dalam hati saya tutup, mau menerima
panggilan Tuhan, penyerahan Tuhan. Yesus hanya pergi ke rumah Zakius dan Zakius menyadari. Dia buka hati dia dan dia buat penyerahan. Pengalaman penetelayanan pertama sekali ialah menerima ketuhanan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan saja dari segi persepuluhan, bukan saja dari persembahan. Kita tahu bahwa ini persepuluhan persembahan harus dihantar ke rumah perbendaharaan Tuhan. Ellen White mengatakan, kalaupun kamu tidak yakin dengan kepimpinan mission atau conference, kita tidak ada hak menahan persepuluhan persembahan itu dihantar ke rumah perbendaharaan Tuhan. Secara individu atau gereja, tidak ada wewenang, tidak ada hak untuk kita menahan. Ada gereja yang mengatakan, kami tahan perpuluhan karena kami tidak percaya, permintaan kami tidak diberikan, kami tidak percaya pada pemimpin. Baca tulisan Ellen White, mengatakan, sekalipun kamu tidak percaya, sekalipun kamu tidak yakin dengan kepimpinan, conference atau mission, itu bukan hakmu untuk menahan persepuluhan dan persembahan. Karena itu hak Tuhan. Dan kita harus menegur, tegur pemimpin kalau ada mungkin kesilapan. Dalam bentuk Alkitabiah, tegur 2 mata dan tegur 4 mata. Itu cara yang terbaik. Oleh karena Tuhan dapat menyadarkan apabila mereka ditegur. Saya tidak selalu pergi ke gym, tapi saya suka pergi ke gym. Karena perjalanan penerbangan kami terlalu hektik. Kadang kalau penerbangan 6.30 dari Manila, kami diambil oleh driver jam 2 pagi. Kadang sampai di rumah jam 11, jam 12 malam. Jadi penerbangan ini terlalu sangat memenatkan kalau dipikir memenatkan. Tapi puji Tuhan, sehingga sekarang masih kuat. Itu sebabnya ada kesempatan harus ada senaman tubuh. Jadi saya pergi dan di Filipina Selatan, di Southern Mindanao, di General Santos. Disitulah peninju dunia datang, Manny Pacquiao. Dan dia ada buka gym yang besar. Jadi sahabat saya pendeta mengatakan, Pastor, kamu mau pergi gym, saya bawa kamu ke Manny Pacquiao Gymnasium. So saya pergi ke sana, dan ini gambarnya, dan ini tempat latihan boxing. Kamu tahu sesuatu yang menarik bagi dia? Dia seorang Kristen. Di gym itu, di kedai gymnya, di gymnasiumnya ini, kamu lihat ayat-ayat Alkitab. Dia bukan seorang Adventist, tapi ayat-ayat Alkitab dibelekatkan di dinding. Lihat itu, Proverbs 4, chapter 4, 20-22. Dan ini juga ayat-ayat Alkitab. Saya ambil gambar, saya kata, luar biasa orang ini. Dia peninju dunia. Dia ada berapa bangunan di situ. Karena satu kali game, kalah atau menang, lebih dari 20 juta US dollar dia dapat. Bayangkan selama dia lebih 10 tahun menjadi juara dunia, berapa juta dia dapat US dollar. Dan dia seorang yang kaya, peninju dunia. Dan dia tidak melupakan Tuhan. Walaupun mungkin kebenaran itu tidak sepenuhnya dia dapat terima, tetapi orang ini saya kagum sebab di dinding, di gymnya itu semua ayat-ayat firman Tuhan. Bagaimana, saya mau bertanya dengan kita, apakah ada ayat-ayat di dalam dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Tidak perlu mungkin lekatkan di rumah, tapi lekatkan di hati. Amin. Kalau selalu bertiktok, jangan lupa firman Tuhan. Kalau selalu ke Facebook, jangan lupa firman Tuhan. Share sedikit di Facebook. Disitulah cara kita bagaimana kita share firman Tuhan. Kalau ada satu firman yang baik, share di Facebook, share di TikTok, it's okay. Kita mau menggunakan memaksimalkan cara kita untuk membawa perkabaran, memberikan perkabaran kepada Tuhan. Kalau seorang peninju dunia ini dia boleh melakukan, kenapa kita tidak boleh melakukan? Satu cerita. Seorang doktor ditugaskan di satu bandar beberapa tahun yang lalu. Dan doktor ini banyak membantu melahirkan anak. Setelah
retire, setelah dia pensiun. Selama berapa tahun? Bayangkan di situ dia sebagai seorang dokter lebih 30 tahun. Tidak pindah-pindah, berada di bandar itu. Banyak sudah anak-anak dilahirkan oleh dokter ini. Kemudian satu bandar atau daerah ini mau memperingati, memberikan dia anugerah atau kata-kata terima kasih. Mereka organize makan malam. Dokter itu dipanggil, dijemput sebagai tetamu undangan mereka. Kemudian sementara dia duduk di meja makan, ada satu pasu yang kosong untuk tempat bunga. Seorang laki-laki yang berdiri, dia bawa sekuntum bunga mawar. Dia pergi kepada dokter ini. Dia kata, dokter terima kasih, karena sayalah anak yang pertama waktu dokter bertugas di sini, sayalah anak yang pertama dilahirkan. Dia taruh bunga itu dan dia balik ke tempat duduk. Kemudian seorang lagi berdiri, menempatkan bunga itu di depannya. Dia katakan, dokter, bukan mudah kamu melahirkan saya. Saya anak yang kedua, pada tahun kedua dokter berada di sini. Sayalah anak yang kedua dilahirkan. Dia menempatkan bunga. Kemudian lepas dia duduk, seorang lagi berdiri. Dia membawa bunga yang merah. Dia katakan, dokter, waktu saya dilahirkan sangat complicated. Tahun ketiga dokter berada di tempat ini. Sayalah anak yang ketiga dokter lahirkan. Complicated, sangat complicated. Tetapi puji Tuhan, saya hidup sehingga sekarang ini dia tempatkan. Kemudian dia pergi tempat duduk. Kamu tahu, satu persatu datang. Sampai 50 orang yang tempatkan bunga. Itu artinya dia sudah berapa? 50 yang dia bantu lahirkan. Tuhan memerlukan Anda dan saya. Bukan saja 50 ros mawar yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, tetapi apabila kita menyerahkan kepada Tuhan segala talenta, segala harta, segala kemampuan kita, penyerahan kita Tuhan ingat, dan Tuhan akan beri anugerah kepada setiap satu kita. Ini antara lain saya mau tekankan di dalam ekspresi keuangan kita dalam penetelayanan. Persepuluhan, persembahan itu adalah suci. Dulu saya berpikir hanya persepuluhan saja. Oh, persepuluhan itu suci. Takut mau diambil, takut kita. Tapi sadarkah kita? Adakah kita belajar bahwa persembahan juga adalah suci? Kedua-duanya adalah suci yang kita berikan kepada Tuhan. Persepuluhan dan persembahan adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Persembahan dan persepuluhan adalah tindakan ibadah kita. Itu sebabnya bila ketua nanti membaca dan diakon berada di sini, mereka sudah berdiri sedia untuk melayani. Kemudian yang memimpin acara untuk perpuluhan itu mengatakan, biasanya ini, dia katakan, saudara dan saudari anggota gereja, diakon sudah sedia memungut persembahan dan persepuluhan. Itu betul. Tetapi kata-kata yang tepat ialah seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersiap beribadah kepada Tuhan dalam bentuk perpuluhan dan persembahan. Karena itu adalah sebahagian ibadah kita. Bukan mau dipungut, kita mau menyerahkan. Ibadah, waktu kita memberi, mengembalikan, itu adalah ibadah kita. Bayangkan, baca Perjanjian Lama, bagaimana mereka beribadah membawa korban bakaran. Itu adalah persembahan mereka. Mereka datang kepada Tuhan dengan hati-hati. Persembahan tidak ada cacat, tidak ada celanya. Itu persembahan yang terbaik, sistematik terbaik bagi kita. Bagaimana persembahan kita? Kita sudah mulai sebenarnya. Dan puji Tuhan atas kesetiaan anggota gereja dan respon anggota gereja. Saya melihat bahwa peningkatan yang sangat mendadak. Dan itu menjadi
satu lifestyle, pola hidup anggota gereja. Persepuluhan dan persembahan respon rohani. Apabila kita respon rohani kita, tidak ada lagi keberatan. Karena kita sudah tetap menjadi cara ataupun pola hidup kita. Dan persepuluhan persembahan dikembalikan di rumah perbendaharaan Tuhan. Ayat-ayat Alkitab ini mengatakan bahwa pentingnya persembahan terpadu dan persembahan persepuluhan. Ini mendorong jemaat mengadaptasi perspektif Alkitab dari hal pemberian sistematik seperti perpuluhan. Kalau persepuluhan 10%, orang Israel memberi sampai 33%, 25%. Dulu saya memberi tidak ada peratusannya, yang sisa saja diberi. Kalau orang bilang, kamu celuplah pocket kamu sedalam-dalamnya, sehingga butang ini yang tertanggal dan dia pikir itu duit siling. Dia kasih itu buatan, itu butang, bukan duit. Karena dia mau cari duit siling. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, supaya dapat membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini, mempercepatkan perkabaran ini diberitakan di tempat ini dan di seluruh dunia. Memberi dengan kadar jumlah pendapatan atau peratusan sebagai janji kita, promise untuk membangun pemberian rohani setiap jemaat dalam menyimpan untuk kerajaan Tuhan. Jadi kalau berkadar itu artinya peratus. Kalau persepuluhan 10%, anggota gereja lebih daripada 10%. Tes. Saya ajar kamu sedikit tentang bahasa Tagalog ya. Sedia bahasa Tagalog. Palad juga. Jadi tidak susah kalau dusun palad ke di sini. Palad itu guys. Nuno kahilo langkon. Palad. Palad apa? Oke, palad. Kalau miskin, bahasa Tagalognya kapos palad. Oke. Ini Tagalog. Saya boleh berkata dalam bahasa Bisaya tapi tidak dalam bahasa Tagalog. Saya baru mulai belajar Tagalog. Tagalog ini lain sedikit. Oke, kemudian kaya. Puno ang palad. Siapa yang suka ini movie Tagalog, kamu tahu lah itu. Less fortunate, kurang bernasib baik, ya kan? Sawing palad. Masih palad juga, karena dia gunakan palad. Yang menerima diberkati. Coba agak-agak apa? Mapalad. Oke. Kalau selfish, ini selfish apa? Penting diri sendiri kan? Tikum ang palad. Kalau dusun apa ini selfish? Ini kedukut ba ini? Kurang dusun dan kedukut. Sadi dusun ya. Kolit. Oke. Nakaila ka nagya koy. Tikum ang palad. Then mapagbigay. Mapabigay ini yang memberi, selalu suka memberi. Bigan mo yan. Oh. Bigan mo ako. Itu bahasa Tagalog. Artinya bukas palad. Now, kenapa dia guna palad? Karena palad ini memberi. Kita punya palad ini manahak bakoy palad. Inilah jalan kita. Tuhan beri kita palad. Kita menerima palad. Karena kalau dusun palad ka, kung nakailam nunurati di palad. Suhay narati di dusun kay palad. Hari palad ka. Nunudirati di palad kay man. But Tagalog saya cepat mengerti karena ada banyak perkataan Tagalog dalam bahasa dusun. Likud juga Tagalog. Jadi senang belajar. Tetapi yang menerima ini palad. Kalau Tagalog itu palad. Kau selfish, kau kedekut pun palad juga. Artinya kau tidak mau memberi. Tikum ang palad. Artinya tikum ang palad begini. Tidak mau memberi. Jadi Tuhan memberi kita. Ada kesaksian. Kebanyakan mungkin kamu sudah dengar ini kesaksian. Anggota gereja ini, elder. Mereka berhenti dulu bekerja tapi mereka kata bagus lagi.
sendiri bekerja supaya kita dapat membantu pekerjaan Tuhan juga. Jadi mereka mulai buka ladang. Sekarang ini dia tanam jagung manis dengan sistematik. Pemberian sistematik, perpuluhan sistematik, persembahan sistematik, cara bertanam pun sistematik. Bukan jagung manis saja, tapi sayur-sayur yang lain. Kecil saja, mereka punya ladang hanya 60 ekar saja. Ladang jagung manis. Dan ini orang berjaya. Berapa? 60 ekar, 20 hektar saja. 20 hektar berapa? 60 kan? Oke, 60. Dia panggil kita makan di situ di tempatnya, dia masak semua dikasih makan. Dan ini jagungnya. Ya, jagung manis. Dan ada teknik pula ini jagung nih. Kalau kamu mau nanti panggil dia. Tahun depan kita panggil mereka datang. Dia juga ini adalah promoter regular systematic giving. Dia ini promoter kami. Satu tim. Kalau ada keuangan nanti kita panggil mereka ke Sabah. Dia akan bagi seminar bagaimana tanam jagung. Dan jagung manis kamu itu tidak akan jatuh dia punya quality. Kalau grade A lah itu. Berapa kali kamu tanam pun sama juga. So dia adalah hero, salah satu hero penanam petani di negara Filipina. Dia dapat award. Dia boleh bagi seminar. Tapi ceritanya begini. Tahun 2021 saya harus pergi ke sana tapi masih di Malaysia waktu itu dan saya tidak ke sana. Banjir itu tanah rata seperti ini di tempat ini. Ini sesuai kali tanam jagung di Kota Merdu ini. Dia hanya menyewa. Tapi setiap berapa? 1 hektar. Dia ada 14 keluarga yang bekerja sama dia. Dia bikin rumah, dia bikin sulap untuk keluarga itu tinggal. Januari 2021 banjir besar. 3 hektar jagung itu sudah mulai berbuah. Ditenggelami banjir. Dia betul-betul sakit sehati sama Tuhan. Dia kata, saya elder, saya setia perpuluhan. Apalagi yang Tuhan mau. Kenapa dia biarkan? Karena dalam 2 hektar, 3 hektar itu berapa pendapatan dia dalam, karena ini satu pokok ini dua jagung yang besar. Jadi kalau 2 berapa ringgit? Kamu kiralah berapa ribu dalam 3 hektar itu. Jadi dia kuminaus, dia merajuk sama Tuhan. Dia kata, hari Sabat ini saya tidak mau pergi gereja lagi. Saya pemimpin acara, saya tidak mau memimpin, biarlah mereka ambil alih. Karena hari Isnin masih banjir, Selasa, hari Rabu masih banjir. Air itu belum surut. Hari Kamis mulai surut sedikit. Hari Jumat dia surut. Dan kebanyakan rosak. Tetapi hari Jumat itu ini kebun terungnya. Ramai wanita yang datang ke kebunnya. Mereka tidak pernah datang sebelum ini. Mereka datang dan dia heran, kenapa wanita-wanita ini datang di tempat ini pertama kali. Dia tanya, kenapa kamu datang di sini? Dia kata, kami mau beli sayur kamu. Waktu itu terung, peria dan kacang panjang sudah siap mau dituai. Mereka kata, kami mau beli sayur kamu. Karena semua pembekal sayur itu tidak dapat membekal karena dibanjiri. Tinggal kamu yang tidak dibanjiri. Kami tahu, kami nampak. Jadi semua yang penjual-penjual di pasar itu datang ke tempat dia. Dan mereka bersaing dengan harga. 1 kilo terung 5 ringgit. 1 kilo ladies finger pun 5 ringgit setengah. Jadi dia jual sampai petang. Mereka sudah siap, semua sudah membeli. Mereka pulang dan dia kira pendapatan dia petang itu. Setelah dia kira, dia menangis. Dia berlutut, dia menangis dan dia minta ampun sama Tuhan. Karena waktu dia kira jumlah pendapatan yang tidak juga besar, kawasan yang dia tanam sayur-sayur itu, jumlah yang dia dapat hari itu, yang hari Jumat saja itu, sudah cover 3 hektar jagung yang rusak. Amin.
Itu sebab dia menangis dan dia beritahu, Tuhan maafkan saya, ampuni saya, karena saya sudah mengatakan saya tidak mau pergi gereja. Dia kira-kira mau murtad. Tapi Tuhan tahu bagaimana Tuhan mau mengganti kerusakannya. Tuhan sudah tahu beribu jalan bagi Tuhan. Dan mulai dari situ dia tidak pernah lagi berpikir sesuatu yang Tuhan tidak pernah memberkati. Karena selama itu Tuhan memberkati dia. Dan waktu itu dia mungkin gagal karena dia tidak ada keyakinan, karena sudah 3 hektar itu banjir besar waktu itu. Dan tahun ini banjir besar. Tapi itu tidak goyah, dia tidak goyah karena ini paling besar antara banjir yang pernah melanda tahun ini. Dan ini kawasan ini semua ditutupi banjir, tapi imannya tidak apa-apa. Malah dia masak, dia beri beras berapa karung untuk semua pekerjanya. Dia supply. Dia kata, saya tahu bahwa selepas musibah ini ada satu kejutan dari Tuhan untuk kami. Dan benar. Jadi saudara-saudari, yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan membiarkan ujian itu kepada kita. Apakah kita tetap setia dan ada penyerahan kita kepada Tuhan? Tetap setia. Be faithful. Kita dipanggil untuk menjadi setia kepada Tuhan. Dan ini pengalaman yang terakhir. Ada banyak pengalaman. Bagaimana kesaksian mereka ini dapat membawa kita dekat kepada Tuhan. Ini peguam. Dia dari Roman Katolik dan istrinya, bukan karena istrinya, dia belajar sendiri. Dan akhirnya dia belajar kitab dan dia sangat setia dari Roman Katolik. Dia seorang peguam. Dan dia kata kami sudah mempraktikkan pada waktu kita interview 3 tahun yang lalu, dia sudah mempraktikkan 10%, 10% persembahan. Selain dari persepuluhan 10%, ini 20%. Dan sekarang ini ada bersih baru, dia kata kami bertemu tahun ini. Pastor, dia kata, saya ada kesaksian bersih baru. Tapi nantilah itu kita jumpa kembali, saya beritahu kamu. Ini dulu yang bersih pertama. Ini pendeta dan kami pergi ke rumah dia, interview dia. Istrinya tidak ada kerja, hanya buat cake di rumah. 16 km jauh rumahnya dari bandar besar. Orang datang juga tempah cake. Kenapa? Mereka senantiasa diberkati Tuhan, memberi orang, karena di sana banyak yang datang minta beras, minta uang. Terlebih musim Christmas ini, ada saja yang datang di rumah kamu menyanyi, bawa ukulele 2-3 orang anak menyanyi-nyanyi satu lagu sudah. Yang penting kamu ada beri 1 ringgit 2 ringgit, mereka akan jalan sudah. Dan mereka selalu memberi. Dan istrinya senantiasa ada order kecuali hari Sabat tentang cake-nya. Dan mereka tanam padi. Mereka tanam padi di luar rumah mereka, ini rumah mereka. Dan ini padi 3 hektar. Padi ini bukan air sembarang, air laut. Karena di hadapan ini kan laut. Ini saya sudah cerita dulu, kamu yang pernah mendengar itu. Waktu air pasang, air laut masuk. Karena mereka ini bergantung air hujan. Tapi luar biasanya padi ini masih hidup. Ini sekarang ini air laut ini yang waktu kami datang. Air laut diparit dan mengairi 3 hektar padi. Sawah padi. Jiran mereka dari Kristen yang lain, seorang engineer, juga tanam padi. Yang sama. Bulan yang sama, minggu yang sama, mereka tanam dua-dua. Ini jiran pun tanam. Tapi tidak sempat berbuah, padi mereka semua mati. Ini yang kita punya anggota gereja ini, peguam ini. Kenapa sampai berbuah? Tidak akan mati. Air, laut, saline water. Kemudian engineer ini datang di rumah dia 1 kali karena dia tidak tahan sudah. Apa rahasia orang ini? Dia benar-benar mau tahu rahasia. Apa rahasia orang ini? Mungkin sekali ada baja yang boleh menetralkan air masin. So dia tanya, dia pergi ke rumah dan tanya. Dia kata, "Sir, saya perhati kamu. Kami juga tanam padi masa yang sama kamu tanam. Tapi setelah dia tumbuh dan tidak sempat berbuah, semuanya kering. Mati, tidak ada hasil. Mereka punya hasil sampai 250 karung. Karung yang besar, 3 hektar.
Dia katakan, bolehkah share apa rahasia kamu? Share-lah apa nama baja yang kamu pakai untuk menetralkan air masin itu. Kemudian dia nampak serius, tapi katanya begini, bajanya ialah Malikias 3Js. Kamu tahu itu Malikias? Malakai, Maliaki. Dia katakan Maliaki 3:10. Jadi orang ini mungkin tidak pernah baca Alkitab. Oh, dia pikir formula, ada kan formula baja, apa formula baja 4, 6, 15, 12. Jadi dia berpikir bahwa itu adalah formula baja yang baru. Dia pergi ke seluruh kota ini, kota Bislik. Dia round semua yang jual baja. Dia tanya satu-satu kedai yang jual baja. Dia katakan, ini bahasa Bisaya ya. Dia kata, sir, naamu baligya nga abono Malikias 3Js. Ada kamu jual baja Maliaki 3:10? Di mana ada baja Maliaki 3:10? Walaupun seluruh kota dia selesai, tidak ada yang jual. Dia balik, dia tanya, dia kembali ke anggota kita ini yang peguam ini. Dia kata, sir, satu hari saya cari-cari di kota Bislik, tidak ada jual baja Maliaki 3Js 3:10. Kemudian baru dia senyum. Dia kata, itu sebenarnya di dalam Alkitab. Kamu bacalah Alkitab. Tuhan sudah janji, apabila kamu setia padanya, dia tetap yang sama. Dari dulu dia sudah janji berkat kita. Bukan karena kita memberi baru dia berkati, tidak. Dia kata Tuhan senantiasa berkati kita. Apabila kita memberi kepada orang yang memerlukan, Tuhan akan memberkati kita dengan hati yang sukacita, bukan saja dari segi uang. Banyak perkara yang kita alami yang memberi kita kebahagiaan, kesenangan, ketenangan jiwa kita karena kita memberi. Dan Tuhan mau kita tetap memberi. Taat, penyerahan kita kepada Tuhan. Apakah suara penyerahan kita pada malam ini? Apakah suara penyerahan diri kita? Dalam nasihat penetelayanan, di sini Ellen White mengatakan menerima untuk memberi. Dan jikalau manusia menjadi saluran-saluran baginya, mengalirnya berkat-berkat surga kepada orang lain, Tuhan akan senantiasa mengisi saluran itu. Bukanlah karena mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya yang membuat orang itu miskin, tetapi oleh menahannya ia akan menjadi miskin. Kalau kita tahan-tahan yang milik Tuhan, persepuluhan, persembahan, pemberian kita miskin di hadapan Tuhan. Dalam khotbah Yesus, dia kata berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan menjadi waris kerajaan surga. Miskin artinya kita menyadari bahwa kita miskin dalam roh, bukan miskin dalam keuangan, harta benda. Dan apabila kita tahan ini milik Tuhan, itu yang akan menjadi kita miskin. Saudara-saudari, Mazmur 8 ayat pasal 8 ayat 3 hingga 4 mengatakan, jikalau aku melihat Raja Daud mengatakan, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Lihat itu, Tuhan dengan alam semesta yang diciptakan, kita anak-anaknya dia ingati, kita anak-anaknya dia indahkan. Ada orang mengatakan kalau gatal-gatal sudah tangan itu, apa yang mau datang? Duit. Kalau gatal-gatal tangan, baguslah begatal tangan kan? Duit banyak. Bukan karena itu, hanya satu prinsip Alkitab. Berusaha, betul? Bukan mau tunggu gatal tangan itu duit datang.
Itu mungkin kebetulan saja. Istri saya dulu pun begitu. Saya kata, kamu ini ada sejak kepercayaan. Itu dulu-dulu, waktu baru kawin. Dan dia kata, betul ada datang uang. Saya kata, itu kebetulan saja datang uang. Tapi prinsip Alkitabiah ialah berusaha. Dan Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Tetaplah setia. Panggilan kita ialah setia kepada Tuhan. Setia kepada firman-Nya, setia kepada hukum-hukumnya, dan taat dengan iman kita. Iman kita kepada Yesus Kristus, tidak ada lain. Semua doktrin, ada perbedaan pendapat di sini, ada perbedaan pendapat. Tapi jangan pendapat itu yang mengakibatkan kita tidak percaya, kita tidak taat kepada Tuhan. Mari kita tetap taat sehingga Yesus datang. Amin. Panggilan pada malam ini, saya ingin membuat panggilan untuk setiap satu kita ada di ruangan ini. Apakah kita rindu kedatangan Yesus yang kedua kali? Amin. Kalau itu kerinduan kita, saya persilakan kita berdiri. Soalan yang kedua, apakah kita rindu supaya orang lain juga bersiap dan kita menjadi agen-agennya? Mungkin dari berkat yang berkelimpahan yang kita terima, dari pengetahuan kita tentang firman Tuhan, kita bahagikan, kita ada kesaksian. Bagaimana Yesus mengubah hidup saya dan Anda. Bagaimana Yesus telah membuatkan kita menjadi orang yang benar-benar mau bersiap untuk kedatangannya. Kalau itu kerinduan Anda, saya mau melihat tangan kita semua. Amin, puji Tuhan. Turun tangan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman. Pada malam ini kami diingatkan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kau memanggil kami untuk tetap setia. Kau memanggil kami untuk mengambil bahagian, membawa perkabaran Injil yang kekal. Dalam konteks perkabaran 3 malaikat, Wahyu pasal 14 ayat 6 hingga 12. Tuhan berkatilah setiap satu kami yang datang pada malam ini. Mereka juga yang tergendala datang karena banjir. Tuhan menempatkan malaikat di sisi kami masing-masing. Sementara kami pulang, kami dengan penuh kesyukuran dan jiwa kami tenang. Karena Tuhan adalah Tuhan kami. Tuhan telah membolehkan kerjaan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dia telah mengorbankan dirinya untuk kami. Kami puji Tuhan. Dengan kesempatan ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan sekali lagi. Terima kami sebagaimana kami ada. Kami mau meletakkan hidup kami sebagai korban yang hidup di atas mezbah Tuhan. Pergunakan kami sebagai alat Tuhan, menjadi agen perkabaran Injil yang kekal kepada semua orang. Terima kasih Tuhan memberkati setiap satu kami secara individu dan keluarga. Memberkati kesetiaan kami, agar kami tetap setia hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana kami akan dibawa pulang, di tempat di mana Dia berada. Di mana tidak ada lelah, tidak ada sakit, tidak ada keluhan, tidak ada tangisan, bahkan tidak ada kematian, tapi kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Persilakan duduk.